Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tata Astina, NIM 2001010141, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan ilmu ekonomi pertanian. Baiklah, yang pertama, pengertian ilmu ekonomi pertanian. Ilmu ekonomi pertanian adalah bagian dari ilmu ekonomi umum yang mempelajari fenomena-fenomena dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertanian, baik mikro maupun makro. Dengan kata lain, ilmu ekonomi pertanian adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan upaya manusia, baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan produksi, pemasaran, dan konsumsi hasil-hasil pertanian. Ilmu ekonomi pertanian termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu bermasyarakat atau social sciences, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku dan upaya, serta hubungan-hubungan antar manusia. Yang kedua, ilmu ekonomi pertanian di Indonesia berkembang dalam dua segi pandangan, antara lain, yang pertama, salah satu bagian atau cabang ilmu pertanian merupakan bagian atau aspek-aspek sosial ekonomi dari persoalan-persoalan yang dipelajari oleh ilmu pertanian. Ilmu ekonomi pertanian yang demikian pada awalnya dipelajari dan diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Pertanian. Yang kedua, bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi, ilmu ekonomi pertanian merupakan ilmu ekonomi yang diterapkan pada bidang pertanian. Hal ini memiliki ciri dan tekanan yang agak berbeda dengan ilmu ekonomi pertanian yang pada pandangan yang pertama. Yang ketiga, perkembangan ilmu ekonomi pertanian di Indonesia. Awalnya, mata kuliah ilmu ekonomi pertanian hanya diberikan pada Fakultas Pertanian oleh guru besar dalam ilmu-ilmu pertanian. Oleh karena itu, mata kuliah ini dimasukkan sebagai bagian dari ilmu-ilmu pertanian yang khusus mempelajari aspek-aspek sosial ekonomi dari pertanian. Mata kuliah ini pertama kali diberikan di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, atau dulunya sampai tahun 1963 bernama Universitas Indonesia, oleh Profesor Iso Reksohadiprojo dan Profesor Insinyur Teko Soemodiwirjo. Pada tahun 1950, mata kuliah tersebut mulai diberikan pula di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di universitas tersebut, mata kuliah ilmu ekonomi pertanian juga diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, seperti Fakultas Hukum, Sosial Politik, dan Ekonomi. Pada tahun 1950, mata kuliah tersebut mulai berkembang. Pada tahun 1955, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta membuka jurusan Ekonomi Agraria yang kemudian berubah namanya menjadi jurusan Ekonomi Pertanian. Yang keempat, pokok bahasan ekonomi pertanian. Kegiatan berproduksi merupakan kegiatan dengan lingkup yang agak sempit sehingga banyak membahas aspek mikro. Dalam mempelajari aspek ini, peranan hubungan input dan output mendapatkan perhatian utama. Peranan input bukan saja dapat dilihat dari segi macam atau ketersediaannya, karena hal-hal inilah atau macam ketersediaan dan efisiensi, maka terjadi kesenjangan produktivitas antara produktivitas yang seharusnya dengan produktivitas yang hasilnya oleh pertanian. Pada kenyataannya, senjang produktivitas ini terjadi karena adanya faktor yang sulit diatasi oleh petani, seperti teknologi yang tidak dapat dipindahkan dan perbedaan lingkungan atau misalnya iklim. Karena dua faktor tersebut amat sulit diatasi petani, maka perbedaan hasil yang disebabkan kedua faktor ini menyebabkan senjang produktivitas dari hasil-hasil
eksperimen, dan dari potensial suatu usaha tani. Hal tersebut sering juga disebut dengan istilah senjang produktivitas pertama. Yang kelima, ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya field goal 2. Yang pertama, kendala biologi, misalnya karena perbedaan varietas, adanya tanaman pengganggu, serangan hama penyakit, masalah tanah dan kesuburan, dan lain-lain. Yang kedua, kendala sosial ekonomi, misalnya perbedaan besarnya biaya dan penerimaan usaha tani, kurangnya biaya usaha tani yang didapatkan dari kredit, harga produksi, kebiasaan dan sikap, kurangnya pengetahuan, tingkat pendidikan petani, adanya faktor ketidakpastian, resiko usaha tani, dan sebagainya. Di sini ada beberapa konsep efisien upaya petani dalam menjalankan usaha tani. Yang pertama, efisien teknis. Yang kedua, efisien harga. Yang ketiga, efisien ekonomi. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mendorong kenaikan harga dan menimbulkan terjadinya inflasi antara lain. Yang pertama, terlalu berambisinya pemerintah untuk menyerapkan sumber-sumber ekonomi dalam jumlah yang lebih besar bila dibandingkan dengan kesempatan yang diberikan kepada pihak swasta pada tingkat harga yang berlaku. Yang kedua, berbagai golongan ekonomi dalam masyarakat berusaha mendapatkan tambahan pendapatan relatif yang lebih besar daripada kenaikan produktivitas. Yang ketiga, adanya harapan yang berlebihan dari masyarakat sehingga pemerintah barang dan atau jasa naik lebih cepat daripada tambahan output yang mungkin dicapai oleh perekonomian yang bersangkutan. Yang keempat, adanya kebijaksanaan pemerintah yang mendorong naiknya harga-harga secara umum, dan lain-lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari ilmu ekonomi pertanian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.